setiap orang yang bertakwa dia akan berusaha semaksimal mungkin dirinya untuk bersikap qanaah. Qanaah itu artinya adalah merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat-nikmatku, kata Allah. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur, maknanya kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, siksaku amat sangat pedih. Maka bagaimana tips, rahasia, kunci bagaimana agar kita senantiasa bersyukur? Maka unzur ila man huwa asfala minkum. Kalau kaitannya dengan harta benda, maka lihat yang di bawah kita. Maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat. Kemudian yang ketiga, setelah ta, kof, waw. Waw artinya waro. Seorang yang bertakwa dia akan berusaha dalam dirinya bersikap waro. Waro itu artinya maknanya adalah berhati-hati menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menghindari hal-hal yang subhat. Kalau seseorang sudah terbiasa dalam dirinya menghindari hal yang subhat, maka jelas-jelas dia sudah pasti akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh yang subhat saja, yang ragu-ragu saja dia tinggalkan, apalagi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berpesan kepada kita umatnya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalin apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Ini pesannya daripada Rasulullah SAW. Karena ada hadis dari Ibnu Abbas, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang bertemu dengan Rasulullah, nanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar doa-doaku selalu dikabulkan oleh Allah? Apa pesan Rasulullah? Rasulullah bersabda, perbaikilah makananmu dengan makanan-makanan yang halal, maka doa-doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ta, kof, waw, ya. Ya itu artinya yakin. Yakin atas pengawasan Allah. Ketika kita meyakini bahwa kita dalam pengawasannya Allah, maka kita akan terhindar daripada dosa dan maksiat karena kita selalu diawasi 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin atas penjagaannya Allah. Orang yang bertakwa dia akan meyakini bahwa Allah menjaga dia. Maka ketika kita sudah meyakini bahwa Allah menjaga kita, maka kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah khawatir akan cobaan-cobaan dan ujian-ujian dalam kehidupan ini. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan ekonominya, dan berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Tapi ingatlah janji Allah bahwa setiap kesulitan di sana pasti ada solusi kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Dan berikutnya, ketika Allah berikan ujian kepada kita, yakinlah bahwa Allah ingin menaikkan kelas kita, Allah ingin tinggikan derajat kita. Ibarat anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau sekolah kan mau naik kelas kudu ada ujian. Diuji dulu, ada UTS, ada UAS. Kalau UTS UASnya lulus, maka dia bisa naik dari kelas 1 ke kelas 2, 2 ke kelas 3. Begitupun hidup. Kalau kita diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, kita sabar, kita bersyukur, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka terakhir, yaitu salah satu daripada ciri orang yang bertakwa juga senang bersilaturahim. Karena luar biasa Pak, ini bulan Syawal, syahrul silaturahim, bulan Syawal bulannya silaturahim. Orang yang senang silaturahim, itu kata Rasulullah, itu merupakan bukti keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya?
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturrahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, orang yang senang silaturrahim itu, Rasulullah dalam hadisnya akan nanti dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Hadis Rasulullah, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kuncinya falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturrahim. Panjang umur bisa bermakna umurnya berkah. Panjang umur, kata ulama, bisa benar-benar panjang umurnya. Kemudian orang yang senang silaturrahim itu akan jaminannya surga. Rasulullah bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Yaitu beribadah kepada Allah, jangan mensekutukan Allah. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan pesan Rasulullah wa tasilur rahim, yaitu sambunglah tali silaturrahim. Dan yang berikutnya sebagai penutup, orang yang senang silaturrahim itu digugurin, dirontokkan dosa-dosanya. Apa dalilnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kata Rasulullah, ma min muslimain, tidaklah dua orang muslim ketemuan, yaltaqiyani bertemu, wa yatasafahani salaman, illa ghufira lahuma illa ghufira qabla ayyatafarraqa. Maka menggunakan redaksi ghufira. Ini namanya fi'il madi. Kalau satu kata menggunakan fi'il madi itu pasti, kecuali pasti Allah ampuni dosa-dosanya qabla ayyatafarraqa, sampai dua orang muslim itu berpisah. Maka senang-senang kita banyak salaman, senang-senang silaturahim, senang-senang ketemuan, maka bergugurlah dosa-dosa kita sampai kita ketemu dan berpisah. Mudah-mudahan di hari Idul Fitri 1445 ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita dalam ibadah dan takwa. Dan Allah sehatkan kita, Allah jauhkan kita semuanya, keluarga kita dari mara bahaya, musibah serta wabah. Dan mudah-mudahan kita digolongkan selalu ke dalam golongan muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.